Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faya ayuhal hadirun wal hadirat al musyahidun wal musyahidat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat nafas yang panjang, dan seterusnya. Sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini secara virtual untuk sama-sama talaban lil ilmi, menuntut ilmu, yaitu kita mempelajari, mengkaji terkait dengan ilmu usulul fikih. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Sebelumnya telah kita pelajari terkait dengan apa itu mutlak, apa itu muqayyad. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan al-mantuq wal mafhum di halaman ke-29 kitab As-Sulam. Al-mabahas as-samin, pembahasan yang ke-8, fil mantuqi wal mafhumi, terkait dengan mantuq dan mafhum. Mantuq dari kata-kata apa? Nataqa yantiqu natqan wa mantaqun fahuwa natiqun wa dzaka mantuqun, isim maf'ul. Kemudian mafhum dari kata-kata fahima yafhamu fahman wa mafhaman fahuwa fahimun wa dzaka mafhumun. Berarti apa? Isim maf'ul juga. Fihima, di dalam mantuq dan mafhum ini ada beberapa masalah, masail. Al-mas'alah al-ula, problem yang pertama, fi haddihima, terkait dengan pengertian mantuq dan mafhum. Al-mantuqu ma dalla alaihi al-lafzu fi mahallin nutq. Jadi mantuq itu apa-apa yang menunjukkan terkait dengan lafaz di dalam tempat pengucapan. Mantuq berbicara. Maksudnya apa? Yang tertera, yang tersurat. Contohnya, umpamanya ada orang yang sakit diabetes, kemudian dokter menyarankan mohon untuk tidak memakan gula. Gula ini berarti mantuq, yang tertulis, yang tertera, yang terucap. Tapi di dalamnya ada, dari segi pemahamannya apa? Bahwa bukan hanya gula aja, tapi permen yang ada gulanya. Kemudian hal-hal yang mengandung kadar gula itu pun tidak boleh, ya. Berarti pengucapannya, mantuqnya itu adalah gula, tapi mafhumnya yang dipahami bukan hanya gula saja, tapi hal-hal yang mempunyai kadar gula. Contoh yang lainnya, orang yang mempunyai penyakit darah tinggi, dia tidak boleh apa? Makan asin. Maka yang mantuq, yang tertera, yang terucap asin. Tapi di sana apa? Enggak boleh makan ikan asin.
nggak boleh makan garam, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mantuknya yang tertera, yang tersurat adalah asin, tapi mafhumnya itu apa? Garam, ikan asin, dan hal-hal yang mengandung garam. Al-mafhumu, mafhum madalla, apa-apa yang menunjukkan lafaz la fi mahallin nutqi, tidak di tempat ia diucapkan. Artinya apa? Pemahaman. Artinya apa? Tersirat. Walhasil, dan hasilnya, innal alfadha, sesungguhnya lafad-lafad, qawalib lil ma'ani, cetakan dari arti. Artinya apa? Artinya ada lafad yang tertera, maka di situ ada kata-kata lain yang mengandung entah itu kebalikannya atau yang bersesuaian dengan arti tersebut, tetapi tidak tertera dalam lafaz tersebut. Fataratan, maka kadang-kadang tustafadu minha, bisa diambil dari faedah, bisa mengambil faedah darinya, min jahatin nudqi, dari arah pengucapan tasrihan, jelas. Kayak tadi contohnya apa? Tidak boleh bagi orang yang berpenyakit diabetes untuk memakan gula. Itu jelas ya. Wataratan min jihatihi talwihan, dan kadang-kadang dari segi arahnya talwihan, apa yang dikandung dalam arti tersebut yang tersirat, yaitu apa? Permen yang manis, minum-minuman yang manis, makanan-makanan yang manis. Fal awal, maka yang pertama, yang tasrihan, yang jelas, yang kelihatan, yang terucap, itu disebut dengan mantuq. Wasani mafhum, kemudian yang kedua, yaitu yang tersirat, yang tidak kelihatan, yaitu namanya mafhum. Jadi mantuq sama mafhum adalah suatu hal yang berbeda ya. Kalau mantuk dilihat dari segi zahirnya, kalau mafhum dilihat dari segi kandungannya. Al-mas'alah as-saniyah fi aqsamiha. Masalah yang kedua terkait dengan pembagian mantuk sama mafhum. Al-mantuqu yang qasimu ila qismaini, mantuk itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama apa? An-nas. Apa itu an-nas? Wa huwa ma la yahtamil at-ta'wil. Yaitu sebuah lafaz atau kalimat yang tidak mengandung takwil, yang tidak perlu ditakwilkan, yang tidak perlu ditafsirkan, yang tidak perlu diarahkan kepada hal yang lain. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasiyamu thalathati ayyam, maka berpuasalah 3 hari. Yaitu terkait dengan apa? Dengan orang yang tidak bisa melakukan haji, kemudian ia apa? Diperintahkan untuk berpuasa 3 hari di hari-hari haji dan 7 hari di hari setelahnya. Fasiyamu tidak bisa kita takwilkan ke arah yang lain. Oh, berarti apa? Berbuat baik umpamanya, enggak. Jelas di situ fasiyamu ya siam, puasa. Tidak bisa kemudian melakukan hal yang lain sebagai penggantinya, karena tertera di situ, jelas di situ. Wal zahir, dan zahir, wa huwa ma yahtamilu ta'wil. Jadi kalau kemarin kita mempelajari di bab yang lain, zahir itu berarti yang jelas. Kalau di dalam ini zahir apa? Yang
mengandung takwil. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu rabbika. Dan tetaplah kekallah wajhu rabbika, wajah Rabb Anda. Ai dzat rabbaka li'anna al-wajha mustahilun alaih. Maksudnya adalah zat Allah seluruhnya. Zat Allah seluruhnya. Kenapa? Li'anal wajha, karena wajah mustahilun alaihi, mustahilun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menyerupainya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, ini menurut paham Asy'ariyah, ini harus ditakwil wajah di sini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Karena wajah itu mustahilun bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajah sebagaimana pengertian kita, nah, itu ba'idun anillah, itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mafhum, dan mafhum yang qasimu ila qismain. Jadi kalau mantuk tadi dibagi dua, ada nas sama zahir. Nas yang tidak mungkin untuk ditakwil, kemudian zahir yang memiliki atau mengandung kalimat takwil. Wal mafhumu, dan mafhum yang qasimu aidon ila qismaini terbagi juga kepada dua bagian. Mafhumul muwafaqah. Mafhum al-muwafaqah. Apa itu mafhumul muwafaqah? Muwafaqah dari kata-kata wafaqa yuwafiqu muwafaqatan. Artinya apa? Persesuaian. Yang sesuai, yang sama-sama. Wa huwa ma kanal maskutu anhu, yaitu al-maskutu anhu, yang dipahami atau yang tersirat, muwafiqan, sama, lil mantuqi bihi, dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang tersurat, dengan apa yang tertulis. Fa in kana al-maskutu anhu aula bil hukmi min al-mantuq bih fa yusamma fahwal khitab. Maka sesungguhnya kalau yang tersirat itu lebih utama hukumnya minal mantuq, dari yang tersurat, fa yusamma fahwal khitab, maka disebut dengan fahwal khitab. Jadi yang pemahamannya itu lebih utama dari segi hukumnya, maka ia lebih utama hukumnya daripada mantuk, maka ia disebut dengan fahwal khitab. Contohnya seperti apa? Kamana'i darb al-abawain, seperti larangan memukul kedua orang tua. Al-mafhumu, yang kita pahami, min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takul lahuma uff, maka janganlah engkau berkata kepada kedua orang tua uff, kalimat ah. Nah, yang kita pahami apa? Maka memukul tidak boleh. Ketika yang mantuk, ketika berkata ah saja tidak boleh, maka apa? Pemahamannya, mafhumnya, bahwa memukul apalagi tidak boleh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kita lihat ya, coba perhatikan. Al-mantuknya apa? Berkata ah. Mafhumnya apa? Memukul. Di sini kita lihat bahwa al-mafhum, memukul itu berat dia. Lebih berat daripada berkata ah. Maka ketika mafhumnya lebih berat daripada mantuknya yang ah, maka disebut dengan fahwa al
khitab. Wa in kana musawiyan lah fayusamma lahnal khitab. Dan sesungguhnya ketika seimbang antara mafhumnya dan mantuknya, antara yang tersurat dengan yang tersirat sama, seimbang, fayusamma maka dinamakan lahnal khitab, yaitu lahan al-khitab. Contohnya seperti apa? Kaman'i ihraq mal al-yatama. Seperti larangan membakar harta anak yatim. Ada enggak membakar anak yatim dalam Al-Quran? Apa contohnya? La tahrik amwalal yatama, enggak ada. Nah, adanya membakar harta anak yatim adalah al-mafhum, yang tersirat min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9 apa? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim aniaya, innama sesungguhnya ia hanya ya'kuluna memakan fi butunihim dalam perut mereka naron api. Nah, di sini diperhatikan ya'kulun berarti apa? Memakan. Makan berarti menghabiskan, menghilangkan, dan yang lain dan yang lainnya. Di antaranya ihraq, yaitu apa? Mal, sama posisinya apa? Posisinya adalah menghilangkan. Makanya posisi sama. Ya, ya'kulun sama yahrikun sama posisinya. Ketika mantuknya ya'kulun, kemudian mafhumnya yahrikun al-ihraq sama posisinya, maka disebut dengan lahnal khitab. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan mafhum al-muwafaqah. Ya, contoh yang lainnya umpamanya ada seorang bapak, kemudian ia berkata, apa perkataannya? Wahai anakku, makanlah hal-hal yang manis. Nah, yang mantuknya hal-hal yang manis, kemudian mafhumnya apa? Umpamanya permen, umpamanya hal-hal yang mengandung kadar gula, maka ini disebut dengan mafhum al-muwafaqah. Ya kan? Memakan gula berarti memakan hal-hal yang manis. Ini mafhumul muwafaqah. Selanjutnya mafhum al-mukhalafah. Dari kata-kata khalafa yukhalifu mukhalafatan, artinya berselisih, beda. Berarti pemahaman yang beda. Maksudnya antara yang tersurat dengan yang tersirat beda jauh. Wa huwa ma kana al-maskutu anhu, yaitu apa yang tersirat mukhalifan menyelisihi lil mantuq, menyelisihi hal yang tersurat. Bihi isbatan, ya, baik secara musbat, yaitu tidak nafi. Contohnya umpamanya isbat itu tidak ada kalimat-kalimat negatifnya. Saya makan roti, namanya isbat. Wa nafyan, atau nafi, yaitu ada kata-katanya tidak dan seterusnya. Saya tidak makan. Janganlah engkau makan, ini nafi. Jadi sama saja perselisihan tadi, apakah dalam lafaz yang musbat, isbat, atau yang manfi atau nafi. Fayathbutu lil maskuti anhu
nakid hukmal mantuqi bihi. Maka menetapkan yang tersirat itu membatalkan hukum yang tersurat. Jadi berbalik ya. Umpamanya haram, maka kemudian lawannya apa? Halal. Haram menjadi halal. Boleh menjadi tidak boleh. Nah, contohnya seperti apa? Kajawazil bai'i, seperti bolehnya jual beli yaum al-jum'ah, hari Jum'ah. Qabla adzanil muadzin, sebelum azan dikumandangkan oleh seorang muazin. Jadi boleh berjualan sebelum muazin mengumandangkan azan. Ini adalah al-mafhum, pengertian yang tersirat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi ketika pas azan tidak boleh, tapi sebelum azan maka boleh untuk jual beli. Itu pemahaman dari ayat ini. Idza nudiya, ini mantuk, kemudian mafhumnya ketika sebelum Jumat, sebelum azan maka boleh. Wa adam, dan tidak boleh, tidak wajibnya adam az-zakah, tidak wajib zakah alal ma'lufah, terkait dengan binatang ataupun hewan ternak yang hewan ternak yang diberikan makan sendiri. Ini adalah al-mafhum, pemahaman yang tersirat min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Fi saimatil ghanami zakah. Saimah itu adalah memelihara hewan, kemudian hewan ini memakan makanan yang tidak diberi makanan secara khusus. Umpamanya ada tanah yang kosong milik pemerintah atau siapa, kemudian ya dibiarkan saja makan di situ. Nah, maka di situ ada zakatnya. Di situ ada zakatnya. Maka kebalikannya, al-mafhumnya yang tersirat bahwa yang diberi makan tersendiri, yang diurus secara tersendiri, itu tidak ada kewajiban zakat. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa yusamma mafhum al-mukhalafah, dan dinamakan juga mafhum al-mukhalafah aidan pula bidalilil khitab, dengan dalil khitab. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi permasalahan kita ada al-mantuq, ada al-mafhum, kemudian mantuq dibagi dua, yaitu menjadi naus sama zahir, mafhum dibagi dua juga menjadi mafhum al-muwafaqah dan mafhum al-mukhalafah. Al-mas'alah ats-tsalitsah, masalah yang ketiga. Fi syuruti mafhum al-mukhalafah, terkait dengan syarat-syarat mafhum al-mukhalafah. Al-awwal, yang pertama, an la yu'aridahu ma huwa arjah minhu min mantuqin aw mafhum al-muwafaqah. Tidak bertentangan dengan kalimat yang lebih kuat dari apa yang tersurat atau yang tersirat. Misaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, contohnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda apa? Innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air itu dari air. Muttafaqun alaih, ini diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari dan Muslim. Wa mafhumuhu, maka pemahamannya, la yajibul ghusl, tidak wajib untuk mandi.
bimujarrad al-iltiqa al-khitan. Nah, ini hanya dikarenakan bertemunya dua khitan. Jadi dari pemahaman innamal ma' minal ma', ya, mantuknya seperti itu, maka mafhumnya, maka yang tersirat apa? Bahwa ketika bertemu dua khitan, maka tidak wajib mandi. Wa hadza yu'ariduhu mantuq. Nah, ini bertentangan dengan apa yang tersurat dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Idza taqa al-khitanani faqad wajabal ghusl wa illam yunzil. Ketika bertemu dua khitan, maka wajib untuk mandi. Wa illam yunzil, walaupun belum keluar. Jadi ketika sudah masuk, maka apa? Wajib untuk mandi. Maka di sini tidak berlaku. Kenapa? Karena mafhumnya bertentangan dengan mantuk, mantuk yang lain, ya. Mantuk dari sabda Rasul SAW bahwa ketika dua khitan bertemu, maka wajib untuk mandi, walaupun belum keluar. Al-thani, yang kedua, syaratnya apa? An la yakun al-mantuq qasad bihil imtinan ka qaulihi ta'ala. Jadi tidak boleh yang tersurat itu niatnya adalah untuk imtinan. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 14. وَالَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. Dialah yang menaklukkan lautan supaya apa? Litakulu, Anda makan minhu darinya, lahman thoriya, yaitu daging yang lunak. فَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِ أَكْلِ مَا لَيْسَ بِطَرِيٍّ. Maka dalam ayat ini tidak menunjukkan larangan untuk makan yang lunak. Jadi tidak ada larangan makanan yang tidak lunak, mohon maaf. Jadi mantuknya lahman thoriya, ya, itu daging yang lunak. Nah, ketika kita berbicara daging yang lunak, maka pemahamannya, al-mafhumnya, ya, itu apa? Berarti tidak ada larangan untuk makanan yang memakan makanan daging yang tidak lunak. Al-thalithu, yang ketiga, an la yakun al-mantuq qasad bihi at-tafkhim. Itu tidak ada niat ataupun maksud dalam yang tersurat at-tafkhim, itu menebalkan, membesarkan, wa ta'kidul hal, dan menegaskan posisi. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul, maka hendaklah ia berkata khairan, baik, au liyasmut, atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim, maka hendaklah ia memuliakan jarahu, tamunya. Muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Fa inna taqyid, maka sesungguhnya takyid, pembatasan, penentuan dengan kata-kata al-iman bil iman, la mafhuma lahu, tidak ada hal-hal yang tersirat darinya. Wa innama litafkhimil amr, akan tetapi tujuannya adalah untuk
karena besarnya urusan. Maka sehingga apa? Ia sampai berkata yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka di sini tidak ada mafhum, tidak ada yang tersirat. Al-mas'alah ar-rabi'ah. Masalah yang keempat. Fi anwa' mafhum al-mukhalafah, terkait dengan macam-macam pemahaman mukhalafah. Yang pertama mafhumus sifah, pemahaman secara sifat. Wa huwa ta'liqul hukm, yaitu menggantungkan hukum ala zat, kepada zat, bi ahadil awsaf, dengan salah satu sifat-sifat. Kaqaulihi ta'ala fi kafaratil qatl, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam tebusan pembunuhan, fatahriru raqabatim mu'minah. Ini dari segi sifatnya. Dari segi sifatnya. Berarti memerdekakan budak yang mukminah. Mafhumul illah, pemahaman karena sebab. Wa huwa ta'liqul hukum, yaitu menggantungkan hukum bil illah, dikarenakan sebab. Kata harimil khamr, seperti pengharaman khamr, li iskariha, karena bisa memabukkan. Mafhumul adat, pemahaman dari segi adat, bilangan. Wa huwa ta'liqul hukum, yaitu menggantungkan hukum bi'adadin makhsus, dengan bilangan tertentu. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fi haddil qadzaf, yaitu terkait dengan orang yang menuduh, atau hukuman bagi yang menuduh. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldah. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan muhsan, thumma lam ya'tu, kemudian mereka tidak mendatangkan dengan 4 saksi, fajliduhum, maka jilidlah mereka, thamanina jaldah, yaitu 80 jilid. Kemudian yang keempat, mafhum al-ghayah. Apa itu? Wa huwa maddul hukm bi ila au hatta, yaitu menggantungkan hukum dengan kata-kata ila atau hatta, kepada atau sampai. Itu namanya ghayah, tujuan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Jika kalian mendirikan sholat, maka basuhlah muka-muka kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiq, itu sampai siku-siku. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala apa? Wala taqrabuhunna hatta yatuhurn, dan janganlah engkau mendekati mereka, para perempuan-perempuan yang sedang haid, hatta yatuhurn, sampai mereka suci. Kemudian yang kelima, mafhumul hasr, pemahaman yang terbatas. Wa huwa takhsisul hukum, yaitu mengkhususkan hukum bil madhkur, dengan apa yang disebut biadatin, dengan alat-alat, min adawatihi, dari alat-alat kata-kata, ya, alat-alat adawat, inna, kana, itu namanya alat-alat. Ka innama, seperti alat innama, wan nafi qabla illa, dan kata-kata nafi, ya, yang adanya la-nya atau ma-nya sebelum illa. Kaqaulihi ta'ala fil at'imati, seperti firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan makanan. Apa firman-Nya? Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa. Nah, ini ada illanya di sini. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mendapatkan dari apa yang diwahyukan kepadaku hal-hal yang diharamkan
terkait dengan makanan yang dimakan, illa kecuali an yakuna maitatan, yaitu bangkai, au damam masfuhan atau darah yang mengalir. Maksudnya itu darah yang dibunuh dengan bukan pakai pisau, sehingga apa? Darahnya mengalir di sekitar hewan yang dibunuh. Au lahma khinzirin atau daging babi, fa innahu rijsun, maka itu sesungguhnya najis, au fiskon atau perbuatan fasik, uhilla li ghairillahi bih, yang mana disembelih ataupun dijadikan makanan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masalah yang ketiga ini ada syarat-syaratnya ternyata ya. Salah satu di antara syaratnya apa? An la yu'ariduhu ma huwa arjah minhu. Tidak bertentangan dengan yang lebih kuat. Kemudian tidak jadi untuk yang tersurat itu tujuannya adalah il-imtinan. Itu dari kata-kata manna yamunnu mannan. Ya, artinya apa? Karunia, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, an la yakunal mantuq usida bihi at-tafkhim. Tidak jadi untuk yang tersurat itu tujuannya adalah untuk at-tafkhim, untuk memperbesar, mempertebal, wa ta'kidul hal, dan mempertegas posisi. Kemudian di masalah yang keempat ada macam-macam mafhum al-mukhalafah. Ada dari segi sifah, ada dari segi illah, ada dari segi adat, ada dari segi al-ghayah, dan ada segi dari hasr, innama, hanya saja. Hasr itu pembatasan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita bersama-sama tutup pelajaran kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.